Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Hidayat dari kelas 1F Fakultas Teknik Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Mataram. Kali ini saya akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pendahuluan, pengertian filsafat, dasar filosofis, bahasan kajian filsafat, dan landasan filsafat Pancasila. Yang pertama, pendahuluan. Filsafat sebagai suatu pemikiran tersendiri. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philos yang berarti cinta, dan sophos yang berarti pengetahuan atau kebijaksanaan. Filsafat merupakan sebuah usaha berpikir secara irasional, sistematik, radikal, komprehensif, dan universal tentang segala sesuatu. Berbeda dengan pemikiran etimologis yang cenderung irasional, kontradiktif, terfragmentasi, dan subjektif. Filsafat sebagai kegiatan olah pikir manusia menyelidik objek yang tidak terbatas, yang ditinjau dari sudut isi atau substansinya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, objek material filsafat, dan yang kedua, objek formal filsafat. Selanjutnya, pengertian filsafat. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, philos yang artinya cinta, dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Secara harfiah, istilah filsafat mengandung makna cinta, kebijaksanaan. Pengertian filsafat dalam hubungannya dengan lingkup bahasanya mencakup banyak bidang bahasan, antara lain tentang manusia, alam, pengetahuan, etika, logika, dan sebagainya. Seiring berkembangan ilmu pengetahuan, muncul filsafat yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu, seperti filsafat politik, sosial, hukum, bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya, dasar filosofis. Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila dijelaskan sebagai berikut. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa di setiap sila aspek kehidupan, kebangsaan, kemasyarakatan, kenegaraan harus berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya, bahasan kajian filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mengkaji hakikat segala sesuatu. Hakikat segala sesuatu berarti kebenaran terdalam, kebenaran fundamental, dan kebenaran hakiki. Apakah kebenaran itu? Misalnya dikaji dalam epistemologi atau terdapat dalam teori kebenaran. Dikatakan filsafat adalah sebagai hasil berpikir yang radikal sampai ke akar-akarnya, sistematis, saling terkait satu sama lain, universal, saling berpikir relatif, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Teori kebenaran. Ada 4 teori kebenaran. Yang pertama, korespondensi, kesesuaian pernyataan dengan kenyataan. Yang kedua, koherensi, keruntutan pernyataan satu dengan lainnya. Yang ketiga, pragmatis, kebenaran berdasarkan kegunaan atau manfaat. Yang keempat, konsensus, kebenaran berdasar kesepakatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Baiklah, yang terakhir, landasan filsafat Pancasila. Landasan filsafat Pancasila dibagi menjadi 3. Yang pertama, landasan antropologis. Landasan antropologis Pancasila bukanlah asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Yang kedua, dasar ontologis. Pancasila sebagai hakikatnya adalah manusia yang mempunyai hakikat mutlak, monopolaris, sehingga hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Dan yang ketiga, yang melandasi pemikiran Pancasila adalah adanya manusia Indonesia. Manusia Indonesia sebagai titik tolak memahami Pancasila atau subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia Indonesia.
Mungkin hanya ini pembahasan yang bisa saya kaji dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.